Oke, kita lanjut bagian kedua atau part kedua dari baptisan. Seringkali saya bertemu dengan kalangan penganut baptisan selam dari kalangan Pentakosta karismatik dan mereka menjadikan dua hal lain sebagai dasar. Jadi selain dari arti kata baptis, di mana mereka mengklaim artinya harus selam, kemudian ya, dan arti itu ternyata sudah digugurkan klaim itu kan ternyata ayat-ayat Alkitab begitu banyak menggunakan kata baptis tapi tidak bermakna tunggal yaitu selam, tapi bisa bermakna basuh, cuci, ya bersihkan, celup, ya. Maka kemudian mereka menggunakan dua ayat lain, ada dua peristiwa dalam Alkitab yang mereka klaim itu membuktikan baptisan harus selam. Kita lihat, yaitu Matius 3 ayat 16 dan Kisah 8 ayat 38-39. Saya bacakan Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan dari air pada waktu itu juga, dan pada waktu itu juga dikatakan Roh Kudus turun, ya. Ada suara dari surga dan Roh Kudus turun. Tapi yang kita garis bawahi di sini mereka klaim istilah keluar dari air. Jadi rupanya penganut baptisan selam menggunakan frasa masuk ke dalam air dan keluar dari air. Mereka menyimpulkan kedua frasa ini sebagai bermakna berarti diselamkan. Jadi masuk ke dalam air mereka simpulkan selam, keluar dari air berarti baru nongol dari dasar dari dalam air ke atas permukaan air. Apakah benar kesimpulan mereka seperti ini? Mari kita uji berdasarkan fakta atau kebenaran Alkitab. Ya, ayat kedua yang mereka pakai Kisah 8 ayat 38-39 itu dalam peristiwa Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Kita lihat ayat 38-39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia, dan setelah itu mereka keluar dari air, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan melarikan Filipus dan seterusnya. Perhatikan, dalam ayat ini dikatakan keduanya turun ke dalam air, lalu setelah membaptis dikatakan keduanya keluar dari air. Nah, para penganut baptisan selam menggunakan dua ayat ini untuk mengklaim bahwa benar-benar baptisan haruslah selam, ya, haruslah selam, ya. Jadi mereka mengatakan sekali lagi masuk ke dalam air selam, keluar dari dalam air berarti baru nongol ke permukaan air. Nah, saudara, mari kita perhatikan baik-baik, ya. Ini sangat lucu sekali. Kenapa saya katakan sangat lucu sekali? Perhatikan. Hal masuk ke dalam air ini tidak harus bermakna masuk ke dalam selam ke dalam air, ya. Saya kira kita bisa pahami istilah, wah, dia lagi ada di dalam sungai. Dalam sungai itu kan tidak bermakna selam. Bisa saja sungai itu airnya hanya sampai sebetis atau semata kaki. Tapi ketika seseorang ada berdiri di dalam sungai, di tengah-tengah air itu, maka dikatakan di dalam sungai. Jadi kalimat di dalam itu tidak harus bermakna selam atau celup ke dalam air. Nah, ini terbukti dengan Kisah 8 tadi. Mereka mengklaim, ya, kelompok baptisan selam mengklaim bahwa masuk ke dalam air berarti selam, keluar dari air berarti baru nongol ke permukaan. Jadi ibarat orang selam tiba-tiba muncul di permukaan. Kalau ini rumus yang dipakai oleh mereka, maka digugurkan sendiri oleh ayat yang mereka pakai ini. Kenapa saya katakan digugurkan sendiri oleh ayat itu? Karena katakan dalam ayat itu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Perhatikan baik-baik. Kalau turun ke dalam air bermakna selam, berarti dalam ayat ini keduanya turun berarti keduanya selam. Siapa keduanya? Filipus dan sida-sida Ethiopia sama-sama selam. Lalu dikatakan setelah itu keduanya keluar dari air. Jadi keduanya tadi selam, keduanya keluar. Pertanyaannya, siapa membaptis siapa? Kalau dua-duanya selam, dua-duanya nongol. Ini satu yang konyol sekali. Tidak mungkin masuk ke dalam air bermakna celup atau selam. Karena kalau celup atau selam, berarti keduanya sama-sama celup atau selam. Tidak ada yang membaptis siapa-siapa. Tapi ayat ini menjelaskan, Filipus membaptis sida-sida. Ini berarti masuk ke dalam air, tidak harus berarti celup atau selam. Karena faktanya, Filipus membaptis sida-sida. Berarti tidak bermakna masuk ke dalam air, berarti keduanya selam.
Ya, dengan demikian gugurlah klaim dari penganut baptisan selam bahwa baptisan harus selam. Nah, mereka juga sering menggunakan beberapa ayat lain, ada istilah, ada frase, ya, apol dari dalam, yaitu dalam Matius 3:16, misalnya kata keluar dari menggunakan kata apo, itu bahasa Yunani, dan mereka pakai istilah ini untuk menjelaskan bahwa itu berarti baru nongol, baru keluar dari dasar air, ya. Jadi ini tentu kesimpulan yang konyol. Nah, sekarang kita lihat ya yang berikut, baptisan gereja mula-mula. Alkitab mencatat bahwa pada lahirnya gereja atau pada mula berdirinya gereja, dalam Kisah pasal 2 ada sekitar 3.000 orang yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Kita bisa baca dalam Kisah pasal 2 ayat 14 sampai 36. Nah, lalu dikatakan maka murid-murid membaptis 3.000 orang tersebut dalam satu hari. Tolong dicatat, tradisi orang Yahudi mencatat mereka hanya menyebut laki-laki. Jadi 3.000 orang itu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bayangkan kalau ditambah perempuan dan anak-anak. Kalau perempuan dan anak-anak juga jumlahnya sama, satu kali lipat daripada satu kali sama jumlahnya dengan laki-laki 3.000 orang, maka kurang lebih mereka membaptis 6.000 orang. Ya, itu kira-kira saja. Nah, pertanyaannya adalah, ini kita bicara dari sisi praktis saja. Seandainya baptisan, tata cara baptisannya adalah selam, maka pertanyaannya adalah, mungkinkah dalam satu hari para rasul yang hanya 12 orang ini selesai membaptis 3.000 orang yang bertobat itu? Mungkinkah? Karena Alkitab mengatakan bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi sekitar pukul 9 pagi. Jadi kalau pencurahan Roh Kudus terjadi pukul 9 pagi, dan bila pencurahan itu katakanlah terjadi kurang lebih 1 jam, ya, 1 jam sesudah, ya, sudah termasuk dengan khotbahnya Petrus, maka kira-kira baptisan baru mulai dilakukan ya jam 10 pagi. Dan masih ada 14 jam sisa waktu untuk satu hari itu. Jadi 14 jam ini, mungkinkah 12 orang selesai membaptis 3.000 orang jika baptisannya dengan cara diselamkan? Nah, kita mencoba berkalkulasi ya. Jikalau tiap murid membaptis dengan jumlah yang sama, ini kita seandainya saja, maka tiap murid membaptis kurang lebih 250 orang dalam 14 jam itu. Yang sisa tadi. Apabila untuk membaptis satu orang dibutuhkan waktu 3 sampai 4 menit, maka kurang lebih tiap jam mereka harus membaptis 20 orang. 1 jam 20 orang. Sebab 3 menit sama dengan 180 detik, dan karena 1 jam sama dengan 3.600 detik, maka 180 detik kali 20 orang sama dengan 3.600 detik per jam. Maka untuk membaptis 250 orang, satu orang rasul atau murid Yesus membutuhkan kurang lebih 13 jam. Artinya apa? Artinya upacara baptisan selesai sekitar jam 11 malam. Ya. Ini pun jika mereka melakukannya tanpa istirahat. Nah, mungkinkah demikian? Sangat tidak mungkin. Apalagi peristiwa pencurahan dan pertobatan terjadi di Yerusalem. Ya, di sana tidak ada sungai yang besar atau kolam yang besar. Yang ada, ya, yang cukup untuk menampung 3.000 orang tadi. Jadi saya kira ini sangat tidak masuk akal, sangat ngawur kalau mengklaim bahwa baptisan harus selam. Ya, jadi yang sangat mungkin dan sangat pasti adalah bahwa baptisan pertama kali gereja mula-mula adalah baptisan bukan dengan cara selam, tapi dengan cara curah atau percik atau basuh, ya. Surah atau percik atau basuh, bukan dengan cara selam, ya. Itu lebih masuk akal, ya. Kalau kita bilang selam sangat tidak masuk akal. Sekarang kita bandingkan lagi, kita meloncat pada poin yang berikut. Bagaimana dengan baptisan Paulus? Ya, Paulus tidak mungkin dibaptis selam. Mengapa saya katakan demikian? Sebab dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18 sampai 19 kita temukan dikatakan ia buta, ya, Paulus sempat buta, lalu ia didoakan dan dapat melihat. Nah, ia bangun lalu ia dibaptis. Nah, kemudian ia makan dan pulih kekuatannya.
Jadi kita lihat urut-urutan kronologisnya. Dia buta, dia didoakan, dia langsung bisa melihat, lalu dia dibaptis saat itu, dan habis itu langsung dia makan, dan dia pulih kekuatannya. Jadi secara kronologis semua itu menunjukkan bahwa peristiwa dari buta melihat, dibaptis, dan makan itu semuanya terjadi dalam waktu yang singkat dan di satu tempat. Sekali lagi, waktu yang singkat dan di satu tempat, ya. Maka yang paling mungkin adalah semua itu terjadi di dalam rumah, bukan terjadi di sungai atau di kolam yang tentu harus pergi cari lagi di mana tempat air yang banyak. Nah, di dalam rumah tidak ada kolam. Orang Yahudi tidak mempunyai kolam di setiap rumahnya. Tidak ada juga sungai di situ. Jadi, ya, tidak ada kesan kalau Paulus itu dibaptis selam, ya. Nah, karena di dalam rumah hanya ada tempat penampungan air, maka yang paling logis adalah Paulus dibaptis secara percik, ya, secara percik atau basuh. Jadi, saudara, kita sudah melihat landasannya dari sisi sejarahnya, dari sisi arti katanya, ya, dan diteguhkan lagi dengan klaim-klaim yang akhirnya sudah kita runtuhkan, ya, klaim-klaim sepihak daripada penganut baptisan selam yang sudah kita runtuhkan. Jadi kita tidak perlu ragu bahwa baptisan percik atau baptisan dengan cara basuh adalah baptisan yang sah dan lebih masuk akal dan sangat alkitabiah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan baptisan anak, ya? Penganut baptisan selam bukan saja mengatakan percik itu salah, tapi mereka juga mengatakan bahwa baptisan harus baptisan orang dewasa, bukan baptisan anak-anak. Nah, bagaimana dengan baptisan anak? Ya, saya perlu sampaikan supaya semua tahu, gereja yang tidak melaksanakan baptisan anak, yaitu kalangan Pentakosta karismatik, mereka akhirnya melaksanakan satu upacara namanya penyerahan anak. Mereka tidak mengenal tata cara baptisan anak, tapi mereka melaksanakan penyerahan anak. Dasar ayat yang mereka pakai adalah Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Jadi berdasarkan ayat ini, lalu galangan Pentakosta karismatik memakai ayat ini sebagai dasar upacara penyerahan anak. Tentu ini ngawur. Ya, kenapa saya katakan ini ngawur? Ayat ini bersifat deskriptif, bukan didaktik. Deskriptif itu berarti sebuah narasi, sebuah cerita. Sedangkan kalau didaktik itu berarti sebuah perintah atau sebuah dogma yang harus dilaksanakan turun-temurun. Nah, ayat itu hanya menceritakan bagaimana Yesus memberkati anak-anak saat itu. Tetapi ayat itu tidak mengandung perintah yang menyuruh gereja untuk melaksanakan acara atau upacara penyerahan anak. Jadi menggunakan ayat itu untuk melaksanakan acara atau upacara penyerahan anak sangatlah keliru, ya, sangat keliru. Ya. Oleh karena itu saya kira kita harus pahami dulu ketika kita membaca Alkitab, ada bagian-bagian bersifat deskriptif atau naratif, dan ada bagian-bagian yang bersifat didaktik atau dogmatik, ya, hukum atau ajaran atau perintah yang wajib dipegang dan dilakukan. Ya, jadi kita harus membedakan ini. Kalau kita tidak bisa membedakan ini, kita akan terjebak kepada penafsiran yang salah dan bisa menyesatkan. Ya, saya berikan contoh. Ada ayat di mana kisah di mana Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus bilang kepada Yesus, kalau benar itu engkau, suruhlah aku mendatangi engkau dengan berjalan di atas air. Yesus suruh dia datang dan dia berjalan di atas air. Perhatikan, itu bersifat naratif atau deskriptif. Ayat itu hanya mengisahkan seperti itu, tapi tidak mengandung didaktik atau dogma yang dimana mengajarkan bahwa orang Kristen harus berjalan di atas air. Tidak. Jadi jangan sampai kita memakai ayat itu lalu berkesimpulan berarti orang Kristen harus bisa berjalan di atas air. Ini cara penafsiran yang salah dan tidak tepat karena tidak memahami metode menafsir Alkitab dengan baik dan benar. Nah, saya kira kita lanjutkan. Ya. Nah, ingat bahwa masalah baptisan tidak ada sangkut pautnya dengan selamat atau tidak selamat. Ya,
Ini perlu saya tegaskan karena kalangan karismatik ini seringkali mengatakan bahwa sudah lahir baru belum, dalam pengertian sudah dibaptis Islam belum. Kalau belum, mereka anggap tidak akan selamat. Jadi yang menyelamatkan itu baptisan. Nah, setiap ajaran yang menjadikan baptisan menjadi syarat keselamatan adalah ajaran yang sesat, ya, ajaran yang salah. Karena itu kita akan mempelajari tentang masalah baptisan anak ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, landasan teologis baptisan anak. Landasan teologis bagi baptisan anak tidaklah didasarkan pada adanya ayat yang secara eksplisit memerintahkan baptisan anak. Memang tidak ada ayat yang secara eksplisit, ya, secara jelas tertulis baptis anak-anak. Memang tidak ada ayat yang tertulis secara eksplisit seperti itu. Namun jangan lupa, tidak berarti tidak ada perintah sama sekali. Karena ada ayat-ayat yang secara mengandung makna eksplisit, tapi ada ayat-ayat yang mengandung secara makna secara implisit, ya, tersirat atau tidak tersurat, ya, tapi tersirat. Nah, orang-orang yang anti baptisan anak selalu bertanya, mana ada perintah di Alkitab untuk membaptis anak? Kalau mereka bertanya seperti ini, saya akan bertanya balik, mana ada larangan dalam Alkitab jangan baptis anak? Tidak ada larangan jangan baptis anak, ya. Jadi memang yang menjadi dasar baptisan anak itu bukannya perintah yang secara eksplisit atau tersurat, ya, tertulis, melainkan pada sebuah teologi yang namanya covenant teologi, ya, teologi perjanjian. Apa itu teologi perjanjian? Mari kita perhatikan Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, pertanyaan pertama yang patut kita ajukan setelah kita membaca Galatia ini adalah, apa itu berkat Abraham? Atau apa isi daripada berkat Abraham itu? Hal ini penting karena demi sampainya berkat itu kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita ini, Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati demi berkat itu sampai kepada kita. Nah, mari kita perhatikan sekali lagi Galatia pasal 3, 26 dan 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini ayat 26, ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 29, Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka secara rohani status kita juga adalah keturunan Abraham. Dan dengan demikian kita berhak menerima janji Allah itu. Pertanyaannya adalah, janji apakah itu? Nah, itulah janji yang ada dalam berkat Abraham. Sekarang mari kita melihat isi dari janji itu. Dan dengan demikian kita harus kembali kepada perjanjian lama, yaitu Kejadian pasal 17 di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi saudara-saudara, rupanya berkat Abraham yang juga diterima oleh kita hari ini sebagai orang Kristen atau orang percaya, yang percaya kepada Yesus, yang oleh Yesus, ya, yang olehnya Yesus rela menjadi kutuk di atas kayu salib, adalah sebuah berkat rohani, yaitu agar Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya. Yesus rela menjadi kutuk di atas kayu salib agar Allah dapat menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya, termasuk kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani. Kita bukan keturunan Abraham secara jasmani, tapi kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Selanjutnya, untuk meneguhkan janji itu, Allah memberikan suatu ordinasi, ya, satu hukum peraturan yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya, yaitu sunat. Kita lihat Kejadian 17 ayat 10.
Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat. Nah, sunat di sini adalah lambang dari perjanjian rohani tadi. Serta metri kebenaran berdasarkan iman. Saya ulangi, metri kebenaran berdasarkan iman. Dari mana kita tahu? Kita lihat Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai metri kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Perhatikan, iman yang ditunjukkannya, di sini orang yang disunat. Jadi sunat itu metri berdasarkan imannya sebelum ia disunat. Nah, menarik sekali saudara. Jika sunat ini adalah metri kebenaran berdasarkan iman, maka setiap orang yang disunat dimasukkan atau terhisap ke dalam perjanjian kekal Allah dengan Abraham tadi atas dasar iman. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah seseorang keturunan Abraham itu harus disunat? Mari kita lihat lagi, ini semakin menarik. Dalam Kejadian 17 ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Menarik saudara. Anak umur 8 hari harus disunat. Tadi dalam Roma 4 ayat 11 dikatakan bahwa sunat itu diterima sebagai metri kebenaran berdasarkan iman. Nah, kalau seseorang anak yang disunat itu anak yang baru umur 8 hari, pertanyaan buat kita semua hari ini adalah, maka iman siapa yang dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan sunat itu? Sedangkan ini anak yang baru berumur 8 hari. Iman anak itu sendiri kah? Atau iman dari orang tuanya? Sudah pasti iman dari orang tuanya. Karena tidak mungkin anak 8 hari sudah bisa beriman ya kepada Tuhan. Nah, jadi yang disunat ini adalah bayi karena baru 8 hari. Bayi yang belum mengerti apa-apa tentang masalah iman, belum bisa beriman dari dirinya sendiri, tapi dia disunat berdasarkan iman. Kalau begitu, mengapa dia perlu disunat? Sebab itu adalah perintah Allah. Menolak menyunatkan seorang anak itu berarti melawan Tuhan, melawan perintah Tuhan. Ya, jadi ingat, sunat berdasarkan iman. Anak yang disunat umur 8 hari, tidak mungkin anak 8 hari sudah beriman, maka pasti dasarnya adalah iman orang tuanya. Ya. Jadi sunat itu adalah tanda perjanjian berdasarkan iman yang dilakukan pada keturunan Abraham secara jasmani pada saat mereka masih berumur 8 hari, ya. Belum bisa beriman dari diri mereka sendiri. Nah, satu hal yang harus ditambahkan adalah perjanjian yang ditandai dengan sunat ini bersifat kekal. Ya, perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunan yang ditandai dengan sunat bersifat kekal. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian 17 ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Yang kekal itu berarti tidak berhenti, tidak berakhir, selama-lamanya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata sunat tidak berlaku lagi. Dalam 1 Korintus 7 ayat 19, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Sunat dalam perjanjian baru tidak berlaku lagi. Ingat, yang saya katakan sunat bukan perjanjiannya. Perjanjian kekal tadi bersifat kekal. Sunatnya tidak berlaku lagi. Galatia 5 ayat 2, 6, dan 15. Saya bacakan. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Itu ayat yang kedua. Ayat yang keenam. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Jadi sunat tidak berlaku lagi, saudara. Mengapa demikian? Karena tanda sunat tersebut rupanya dalam perjanjian baru telah diganti dengan baptisan. Ya, sunat telah diganti dengan baptisan. Jadi sunat adalah tipologi dari baptisan. Ketika baptisan sudah muncul, maka sunat tidak berlaku. Sunat tipologi dari baptisan. Baptisan adalah antitipe dari sunat. Jadi ketika baptisan sudah datang atau sudah berlaku, sunat tidak lagi berlaku. Kita lihat ayatnya.
Kolose 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Kemudian Galatia 3 27 dan 29. Kita lihat, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dalam perjanjian lama, yang berhak menerima janji Allah adalah dia yang disunat. Tapi ternyata ayat ini menegaskan, kamu yang telah dibaptis dalam Kristus berhak menerima, ya, kamu adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah yang kekal tadi. Ya. Jadi saudara, ternyata sunat telah digantikan dengan baptisan. Namun perlu diingat bahwa perjanjian tadi bersifat kekal, tidak berakhir. Dengan demikian kita dapat melihat kedudukan baptisan anak, ya, dalam kerangka perjanjian Allah ini. Ya. Jika dalam sunat seorang bayi baru berumur 8 hari yang belum bisa beriman dari dirinya sendiri, boleh dan bahkan harus disunat, maka seorang anak yang belum bisa beriman dari dirinya sendiri boleh dan harus dibaptiskan. Jika dalam sunat seorang anak belum bisa beriman dari dirinya sendiri, dapat disunat dan masuk ke dalam perjanjian kekal Allah itu atas dasar iman orang tuanya atau kepercayaan Abraham, maka dalam baptisan seorang anak yang belum bisa beriman dari dirinya sendiri dimasukkan ke dalam bagian keluarga Allah atas dasar iman atau kepercayaan orang tuanya. Inilah landasan teologis bagi baptisan anak yang tidak bisa dibantah, karena ini punya dasar Alkitab yang sangat kuat sekali. Jadi saudara, kita sudah bisa melihat inilah bagian kedua, bagian akhir dari baptisan. Bagian pertama kita sudah belajar tentang latar belakang sejarah baptisan. Sekarang kita sudah belajar juga tentang baptisan anak, ya, landasan teologisnya. Dan saya kira apa yang saya sampaikan ini semoga bisa dan sangat cukup untuk bisa membuka wawasan kita. Jadi kita penganut baptisan percik atau basu, percayalah, kalau ada yang mengklaim bahwa itu tidak Alkitabiah, justru ini sangat Alkitabiah. Yesus tidak pernah dibaptis selam. Yesus justru dibaptis percik, dan itu lebih logis, itu lebih Alkitabiah ketimbang klaim sepihak dari pihak sebelah. Namun demikian, mari kita tetap saling menghargai. Satu hal yang prinsip tentang baptisan yang perlu saya tambahkan di bagian akhir ini adalah, sebetulnya baptisan itu, ya, baptisan itu entah mau percik, mau basu, mau selam, sebetulnya itu baptisan itu sah apabila, ya, apabila medianya, ya, sebab satu baptisan dikatakan sah itu jika ada dua hal. Yang pertama, media yang dipakai air, dan yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apabila baptisan tidak menggunakan air, tidak sah, sebab perintah Alkitab tentang baptisan medianya harus menggunakan air. Yang kedua, apabila baptisan tidak di dalam nama Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, baptisan itu tidak sah. Apa maksudnya saya angkat hal ini? Yang saya mau katakan di sini adalah, mestinya penganut baptisan selam melihat hal ini, sehingga memahami hal ini, sehingga tidak lagi kemudian mengklaim sepihak dan mengharuskan orang-orang dari baptisan percik untuk wajib baptisan selam. Atau sebaliknya, kita dari kalangan penganut baptisan percik tidak juga kemudian menganggap bahwa baptisan itu tidak sah. Ingat, tidak sah hanya apabila media yang dipakai bukan air dan tidak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalangan saksi Yehova mengadakan baptisan juga, tapi mereka tidak membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka tidak mengimani Allah Tritunggal yang kudus. Jadi apabila ada orang saksi Yehova yang memang murni lahir dari kecilnya sebagai orang saksi Yehova, bertobat, masuk menjadi salah satu bagian dari gereja-gereja aras
Protestan yang ada, dia wajib dibaptis karena baptisan dia di dalam gereja atau di kalangan saksi Yehova itu bukan baptisan yang tepat karena tidak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekalipun mereka menggunakan air. Ya, baik. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pelajaran bagi kita semua. Selamat kita bertumbuh dalam kebenaran dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam.